Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu 4B. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini hari Rabu tanggal 2 September 2020 kita akan melaksanakan pembelajaran matematika dengan materi penaksiran pecahan. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Sebelumnya kalian sudah belajar tentang pembulatan pecahan. Jadi hari ini kita akan belajar penaksiran pecahan. Yang pertama, penaksiran hasil operasi hitung pecahan biasa dan campuran. Yang kedua, penaksiran hasil operasi hitung pada pecahan desimal. Dan yang ketiga, penaksiran hasil operasi hitung pada persen. Sebelum kalian ke materi tersebut, kalian harus tahu terlebih dahulu, menaksir berarti memperkirakan atau melakukan perkiraan. Jadi menaksir itu sama dengan mengira. Bagaimana cara memperkirakan atau menaksir? Caranya yaitu dengan melakukan pembulatan terlebih dahulu, kemudian baru kalian melakukan operasi hitungnya. Misalnya bisa operasi hitung ditambah, dikurang, dikali, atau dibagi tergantung soalnya. Baik, langsung saja simak video dari Ibu. Yang pertama, penaksiran hasil operasi hitung pecahan biasa dan campuran. Ketika kita akan melakukan operasi hitung pecahan, baik itu biasa ataupun campuran, maka yang kalian harus perhatikan adalah nilai dari pecahan itu. Jika nilainya lebih dari separoh atau sama dengan separoh, itu nilainya adalah 1. Tapi kalau kurang dari separoh, misalnya sepertiga, karena kan separuh dari 3 adalah 1,5, sedangkan di sini cuma 1, maka nilainya adalah 0. Kemudian 2/3. Nah, 2/3 ini lebih dari separuh, maka nilainya 1. Kalau kalian bingung, langsung saja pembilangnya yang di atas ini kita kalikan dengan 2. Jika sama, pembilang dengan penyebutnya sama, maka nilainya 1. Atau yang ini kita kalikan 2, 2 kali 2, 4. 4 lebih besar daripada 3, maka hasilnya juga 1. Jadi kalau pembilang dan penyebutnya sama, nilainya 1, sedang sama juga dengan pembilangnya lebih besar daripada penyebut yang di bawah, hasilnya juga 1. Nah, kalau yang ini bagaimana? Kita kalikan 2. 1 kali 2, 2. 2 lebih kecil daripada 3, maka hasilnya atau taksiran nilainya adalah 0. Nah, kemudian untuk 1/4 misalnya, pokoknya di sini kita kalikan dengan 2 pembilang yang di atas ini. 1 dikali 2 hasilnya 2. 2 lebih kecil daripada 4, maka nilainya 0. Kemudian 3/4. 3-nya kita kalikan 2. 3 kali 2, 6. 6 lebih besar dari 4, maka nilainya 1. Terus misalnya lagi 2/5. 2-nya kita kalikan 2. 2 dikali 2, 4. 4 kan lebih kecil daripada 5, maka nilainya adalah 0. Nah, itu kuncinya. Supaya lebih paham, langsung kita ke soal. Contoh soal yang pertama di sini sudah Ibu tuliskan, 6/7 ditambah 9 5/7. Nah, berapakah kira-kira tafsiran hitungannya? Kita lihat pecahan di sini 6/7. Langsung kita kalikan pembilangnya di atas dengan 2. 6 kali 2 kan 12. 12 lebih besar dari 7, berarti nilainya 1. Pokoknya kalau lebih besar daripada yang di bawah atau penyebutnya, itu nilai pecahannya adalah 1. Makanya sini Ibu tuliskan 1, kemudian ditambah 9 5/7. Nah, di sini ada pecahan campuran. Kita perhatikan 5/7-nya. Kita kalikan 5-nya dengan 2. 5 dikali 2, 10. 10 lebih besar dari 7. Oh, berarti nilai pecahan ini adalah 1. Jadi 9 ditambah 1, 10. Nah, baru kita hitung. 1 ditambah 10, 11. Jadi tafsiran hitungan ini kira-kira adalah 11. Nah, contoh nomor 2. 3 8/10 ditambah 9 1/4. Nah, pecahan campuran semua di sini. Kita perhatikan pecahan 8/10-nya. Langsung kita kalikan 2. 8 kali 2 kan 16. 16 lebih besar daripada 10, maka pecahan ini nilainya 1. Jadi 3 ditambah 1 sama dengan 4. Ditambah, nah
Ini lagi ada pecahannya 1/4, kita kalikan 2 satunya. 1 kali 2, 2. 2 lebih kecil dari 4, maka ini pecahannya nilainya 0. Jadi 9 tambah 0 tetap 9. Baru kita hitung jumlahnya, 4 ditambah 9 sama dengan 13. Contoh soal yang ketiga, misalnya 4/5 dikurang, nah ini pengurangan 2/15. Nah, kira-kira berapa? Ini tanda pengganti sama dengan tanda, karena di sini penaksiran pelajarannya. Nah, kita lihat pecahan di sini 4/5, kalikan langsung 2. 4 kali 2 8, 8 lebih besar daripada 5, berarti nilai pecahan ini adalah 1. 4 ditambah 1, 5. Dikurang 2/15, kita kalikan 2. 2 kali 2, 4. 4 lebih kecil daripada 15. Oh, berarti pecahan ini nilainya 0. Jadi 2 ditambah 0 kan tetap 2. Baru kita kurangkan. 5 dikurang 2 sama dengan 3. Contoh soal keempat, itu pada perkalian. Misalnya 4 10/12 dikali 2 1/7. Nah, berapakah kira-kira taksiran nilainya? Kita lihat pecahannya lagi. 10/12. 10 kita kalikan 2, 20. 20 lebih besar daripada 12. Oh, berarti ini nilainya 1. 4 ditambah 1, 5. Kali. Di sini operasi hitungannya adalah kali. 1/7, perhatikan lagi 1/7-nya. Satunya kita kalikan 2, hasilnya tetap 2. 2 lebih kecil daripada 7. Berarti ini taksiran nilainya adalah 0. 2 tambah 0 kan tetap 2. Jadi baru kita hitung 5 dikali 2 sama dengan 10. Contoh soal berikutnya pada operasi pembagian. 9 dibagi 3 1/3. Kita hitung. 9-nya tidak ada pecahan, langsung ditulis 9 dibagi. Kita ikuti 3 1/3. Nah, di sini ada pecahan. 1/3, 1 kali 2, 2. 2 lebih kecil hasilnya dari 3, maka nilainya adalah 0. 3 ditambah 0 tetap 3. Jadi 9 dibagi 3 adalah 3. Nah, demikianlah tentang penafsiran hasil operasi hitung pecahan pada pecahan biasa maupun pecahan campuran. Kesimpulannya adalah, ingat pembilang yang di atas ini kita kalikan 2. Jika hasilnya sama dengan atau lebih dari penyebut yang di bawah ini, maka kita taksirkan 1. Sebaliknya, jika pembilangnya kita kalikan 2 lebih kecil daripada yang di bawah, maka taksiran nilainya adalah 0. Baru kita mengerjakan soalnya, mengerjakan operasi hitungnya. Demikian untuk penaksiran hasil operasi hitung pecahan biasa dan campuran. Yang kedua, penaksiran hasil operasi hitung pecahan desimal. Nah, ini untuk angka desimal, angka yang ada koma. Jadi gini kuncinya, bila ada angka di belakang koma yang kurang dari 5, maka itu kita bulatkan ke bawah, yaitu hasilnya berubah menjadi 0. Baik, contohnya koma 1, koma 2, koma 3, koma 4. Nah, di sini terserah bebas angkanya berapa. Yang diingat, jika angka di belakang koma ini kurang dari 5, 1, 2, 3, 4 kan kurang dari 5, maka itu kita bulatkan menjadi 0, berubah menjadi 0. Misalnya 7,1. Di belakang koma kan ada angka 1. 1 kurang dari 5, maka ini berubah jadi 0, jadi tetap 7. Kemudian 8,4. Nah, 4 kan kurang dari 5, maka kita bulatkan ini menjadi 0, jadi tetap 8. Begitu seterusnya. Intinya, angka di belakang koma yang kurang dari 5, seperti 1, 2, 3, 4 kurang dari 5, maka itu kita bulatkan menjadi 0. Berapapun angka yang ibu tambahkan di belakang sini juga hasilnya 0. Misalnya di sini 123. Nah, ditambahin. Kan di belakang koma ada angka 1.
Jadi ini tetap nilainya 0, meskipun 3 angka atau 4 angka tetap 0. Contohnya lagi, misalnya 9,117. Nah, kita perhatikan angka di belakang koma. Di sini 1. Berarti ini nilainya adalah 0. Jadi tetap 9. Kemudian lagi misalnya 9,28. Nah, perhatikan angka yang tepat berada di belakang koma. 2 lebih kecil daripada 5. Oh, berarti ini nilainya 0. Berarti ini tetap 9. Bagaimana anak-anak? Kira-kira paham? Misal contoh lagi, 7,43. Nah, di belakang koma ada angka 4. 4 jelas kurang dari 5, maka ini nilainya 0. Jadi di sini tetap 7. Terus lagi misalnya 15,369. Nah, angkanya banyak yang di belakang koma. Tapi tetap yang kita perhatikan angka yang tepat berada di belakang koma. Di sini 3. 3 kurang dari 5. Oh, berarti ini nilainya 0. Maka tetap nilainya 15. Gimana anak-anak? Sudah paham? Nah, kita lanjut lagi. Ini tadi untuk angka di belakang koma yang kurang dari 5. Sekarang yang lebih dari 5. Misal di belakang komanya lebih atau sama dengan 5. 6, 7, 8, 9. 5, 6, 7, 8, 9 kan angka dari 5 sampai di atas 5 itu kita bulatkan ke atas, yaitu menjadi 1. Misalnya 8,5. Nah, 5 ini kita bulatkan ke atas menjadi 1. Langsung 8 tambah 1 sama dengan 9. Jadi penaksiran 8,5 adalah 9. Contoh lagi, misalnya 8,61. Nah, angka di belakang koma ada 6. Kan 6 kan lebih dari 5. Otomatis ini juga dibulatkan menjadi 1. Jadi 8 tambah 1 adalah 9. Terus lagi misalnya 63,8. 8 lebih dari 1, lebih dari 5. Jadi ini kita bulatkan menjadi 1. 63 ditambah 1, 64. Nah, gimana anak ibu? Jadi intinya berapapun angka di belakang koma yang nilainya dari 5 sampai di atas 5, 5, 6, 7, 8, 9, kita bulatkan menjadi 1. Ditambah dengan nilai yang di depannya. Nah, supaya paham lagi, ibu kasih contoh lagi. Misalnya 12,7. 7 kan lebih dari 5. Jadi ini nilainya 1. Jadi 12 tambah 1, 13 jadinya. Terus lagi misalnya 24,9. Nah, 9 kan lebih dari 5, maka nilainya 1. Jadi 24 tambah 1, 25. Kesimpulannya, kalau ada angka di belakang koma dari 5 sampai di atas 5, maka kita bulatkan ke atas menjadi 1. Jadi bertambah 1. Tapi kalau angka di belakang koma itu kurang dari 5, seperti 1, 2, 3, 4 tadi, maka dibulatkan ke bawah menjadi 0. Sekarang kita ke contoh soal. Nah, ini contoh soal penaksiran pada operasi hitung pecahan desimal. 3,4 ditambah 5,5. Berapakah kira-kira tafsiran nilainya? 3,4. Di belakang koma ada angka 4. Ingat, 4 kurang dari 5, maka ini nilainya adalah 0. Jadi tetap 3. Ditambah 5,5. Di belakang koma ada angka 5. Ingat, kalau sama dengan 5 atau di atas 5 itu nilainya jadi 1. Jadi 5 tambah 1, 6.
Baru kita tambahkan 3 ditambah 6 sama dengan 9. Nah, contoh yang kedua, 32,4 dikurang 11,7. Nih, di belakang koma ada angka 4, 4 kurang dari 5, maka ini nilainya adalah 0. Jadi tetap 32. Karena di sini operasi pengurangan, kita ikuti juga tanda kurang. 11,7 di belakang koma ada angka 7. 7 lebih dari 5. Otomatis di sini kita bulatkan ke atas menjadi 1. 11 tambah 1 adalah 12. Baru kita kurangkan. 32 dikurang 12 adalah 20. Nah, gimana adik-adik? Anak-anak, mudah kan? Yang ketiga, penaksiran hasil operasi hitung persen. Di sini bilangan-bilangan persen patokannya atau acuannya pada garis bilangan ini. Nah, kita bandingkan. Misal 0% itu sebanding dengan 0, kemudian 25% itu sebanding dengan nilai 1/4. Terus 50% itu sebanding dengan 2/4 atau kita sederhanakan menjadi 1/2. Terus 3/4 itu sebanding dengan 75%, 1 itu sebanding dengan 100%. Nah, untuk lebih memahami langsung kita ke contoh soal. Taksirlah 24% dari 2000. Nah, di sini 24% itu kan dekat dengan 25%. Jadi kita rubah nilainya menjadi 1/4 karena kan 1/4 sebanding dengan 25. Jadi langsung kita rubah 1/4 dikali 2000. Karena ini tidak usah dibulatkan lagi, 2000 kan angkanya mudah untuk dikali. Jadi 1/4 dikali 2000, 1 kali 2000, 2000 per 4 dibagi 4 sama dengan 500. Jadi 24% dari 2000 itu mendekati 500. Contoh soal yang kedua, di sini 52% dari 795. Di sini ada 2 yang kita bulatkan untuk memudahkan kita dalam menghitung. Nilai 52% itu mendekati dengan 50%, maka nilainya adalah 2/4 atau 1/2. Ini 1/2. Terus 795. Nah, kita bulatkan ke ratusan terdekat. 795 kan dekat dengan 800, maka kita bulatkan menjadi 800. Nah, tinggal kita hitung 1/2 dikali 800 sama dengan ini 1 kali 800 kan 800 per 2, artinya dibagi 2, 800 dibagi 2 adalah 400. Jadi 52% dari 795 itu mendekati 400. Nah, itu tadi tentang penaksiran hasil operasi hitung persen. Jadi ingat, kalian bisa beracuan atau berpatokan pada garis bilangan ini untuk mengubah persennya. Nah, itu tadi video penjelasan mengenai penaksiran hasil operasi hitung pada pecahan biasa dan campuran, kemudian pada pecahan desimal, dan terakhir pada persen. Sekarang tugas kalian ada pada buku paket halaman 20. Silahkan kalian kerjakan dan tulis di buku tulis kalian masing-masing. Ibu tunggu sampai jam 8 malam. Demikianlah pembelajaran pada hari ini. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.